what you're up against, Major. Known Jew boy gangsters from New York City. Never surrender. You volunteered for this? Only a couple jerks. My board! Men, we're moving out! Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, masih di alur cerita film. Kali ini saya akan membahas film The Lost Battalion tahun 2001 yang diangkat berdasarkan kisah nyata seorang mayor yang bernama Charles Whittlesey yang sebelumnya ia tak pernah punya pengalaman kemiliteran. Profesi ia yang sebenarnya adalah seorang pengacara jurnal di kota New York. Begitupun para prajuritnya yang kebanyakan dari pemuda yang tak punya tujuan, dan akhirnya mereka mengajukan diri menjadi prajurit militer Amerika Serikat yang dikirim ke Perancis. Oke, sebelum masuk ke topik utama jangan lupa klik subscribe. Oke, let's go. Scene dibuka dengan narasi. Film berikut ini berdasarkan kisah nyata Perang Dunia ke-1 di tahun 1914. Tentara Amerika bergabung dengan pasukan Prancis dan Inggris di tahun 1917 demi membantu melawan tentara penyusup Jerman di hutan Argonne, Prancis. Mereka percaya bahwa mereka berperang agar dunia aman untuk demokrasi. Dan inilah dia, The Lost Battalion. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Mayor Whittlesey yang sedang melihat kondisi prajuritnya yang sedang mempertahankan benteng garis pertahanan di sisi hutan Argonne dari pasukan Jerman yang berada di dalam hutan Argonne. Scene berpindah pada waktu itu Whittlesey dipanggil oleh Jenderal Alexander ke markas divisi 77 Amerika Serikat untuk merencanakan penyerangan di sepanjang sektor Argonne untuk membersihkan hutan Argonne dari pasukan Jerman. Dan batalion Whittlesey diminta jenderal untuk menguasai dan merebut Jenderal Vaux yang saat ini dikuasai Jerman di dalam hutan. Whittlesey kemudian angkat bicara bahwa dia kehilangan satu peletonnya hanya untuk mempertahankan di garis depan. Sepertinya Whittlesey menolak perintah tersebut, dan Whittlesey menganggap penyerangan hutan Argonne tanpa persiapan itu sama saja dengan bunuh diri. Tetapi jenderal mengabaikan pembicaraan itu, dan ia tetap menginginkan batalion Whittlesey untuk menyerang dan menguasai sebagian hutan Argonne. Dengan terpaksa akhirnya Whittlesey menerima perintah itu. Whittlesey kemudian meminta prajurit pengganti ke Kapten McMurtry. Kemudian kapten itu menemui Letnan Lake untuk mengabsen para prajurit yang akan dikirim ke garis depan sebagai pengganti prajurit yang telah gugur. Prajurit baru itu kebanyakan umurnya masih belasan tahun. Dan akhirnya mereka berangkat menuju hutan Argonne. Dan akhirnya mereka sampai di garis pertahanan. Kemudian para prajurit baru itu dilatih beberapa hal oleh senior mereka sebelum penyerangan dimulai esok hari. Kemudian penyerangan pun dimulai di pagi hari yang dipimpin Mayor Whittlesey. Tanpa ragu para anak muda itu langsung menyerbu garis pertahanan Jerman di sisi hutan. Setelah berhasil melumpuhkan garis pertahanan Jerman, mereka perlahan mulai masuk ke dalam hutan Argonne, dan mereka juga berhasil menguasai dan melumpuhkan beberapa pos Jerman yang di dalam hutan. Kemudian scene berpindah ke markas Jerman di hutan Argonne. Beberapa petinggi militer sedang membicarakan penyerangan tentara Amerika yang mereka anggap sebagai ancaman besar, di mana Jerman mengetahui para pasukan Amerika tidak gampang menyerah dan tak takut mati. Mereka merencanakan perlawanan kepada pasukan Amerika untuk memukul mundur. Scene pun kembali ke pasukan Amerika yang sedang menunggu perintah selanjutnya.
Kemudian Whittlesey menelpon Jenderal Alexander bahwa mereka berhasil melumpuhkan beberapa pos penjagaan Jerman. Tetapi Whittlesey meminta izin untuk bertahan dan tidak melanjutkan penyerangan karena mereka kini terisolasi. Tetapi Jenderal tetap ingin pasukan Whittlesey terus maju dan bahwasannya mereka akan dapat bantuan dari tentara Prancis yang sudah berada di sisi depan mereka. Tetapi tampaknya Jenderal Alexander berbohong. Tak ada pasukan Prancis ataupun Inggris yang akan membantu mereka karena hanya batalion Whittlesey yang melakukan penyerangan itu. Nyatanya pasukan Prancis tertahan di Giselle Stella dan Whittlesey pun menuruti perintah itu. Tanpa disadari dia telah dibohongi tentang pasukan bala bantuan. Mereka pun melanjutkan tugas itu. Namun ketika mereka hendak melewati sebuah bukit, Whittlesey mencurigai adanya pergerakan musuh. Dan benar saja mereka langsung dibrendel oleh senapan mesin Jerman. Scene kembali ke markas utama. Jenderal Alexander mendapatkan informasi bahwa tentara Prancis telah mundur kembali ke garis pertahanan mereka. Akhirnya Jenderal Alexander memerintahkan kompi Whittlesey untuk mundur ke garis pertahanan mereka juga. Namun karena batalion Whittlesey terisolasi, jaringan radio pun terputus. Mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Pihak markas pun tak tahu pasti posisi keberadaan batalion Whittlesey. Scene kembali ke batalion Whittlesey. Mereka akhirnya membuat garis pertahanan sementara sembari menunggu bala bantuan datang. Karena akses radio terputus, Whittlesey pun mengirimkan sebuah pesan ke markas utama melalui merpati pos. Ia menanyakan perihal pasukan bantuan itu. Dan merpati itu pun sampai di markas utama. Mereka langsung membaca surat itu. Keesokan harinya, batalion Whittlesey pun mendapatkan serangan perlawanan dari pihak Jerman, dan pertempuran pun terjadi. Setelah pertempuran yang cukup sengit, akhirnya batalion Whittlesey berhasil mempertahankan posisinya dan memukul mundur para tentara Jerman. Whittlesey pun memberi tugas kepada ketiga letnan dan beberapa prajuritnya untuk mencari tentara Prancis bala bantuan yang dijanjikan Jenderal Alexander. Singkat cerita, ketiga letnan itu kembali. Bahwasannya mereka disergap pasukan Jerman dan prajuritnya telah dibantai habis oleh tentara Jerman. Mereka tak menemukan tentara Prancis itu dan tak ada bantuan dari pihak Inggris maupun Prancis. Whittlesey pun kembali mengirimkan surat ke markas utama. Jenderal Alexander pun memerintahkan pasukan artileri untuk menembakkan meriamnya ke dalam hutan Argonne sebagai bantuan kepada pasukan Whittlesey. Para artileri pun mulai menembakkan meriamnya tanpa mereka sadari bahwa koordinat yang diberikan Jenderal Alexander itu salah dan pasukan Whittlesey lah yang jadi sasaran artileri itu. Mereka menembaki teman mereka sendiri, korban pun berjatuhan. Whittlesey kembali mengirimkan surat. Ia meminta hentikan tembakan meriam artileri itu. Mereka akhirnya menghentikan tembakan itu. Setelah kejadian itu, pihak Jerman pun memanfaatkan kondisi tersebut. Dan melakukan penyerangan. Pertempuran pun kembali terjadi. Tetapi lagi-lagi pasukan Whittlesey berhasil mempertahankan posisinya. Namun salah satu letnan berhasil ditangkap oleh tentara Jerman dan dibawa ke markas Jerman untuk diinterogasi. Letnan itu bernama Letnan Leake.
Kemudian mereka menerbangkan pesawat Inggris untuk mencari titik lokasi batalion Whittlesey. Singkat cerita, pilot pun akhirnya melihat dan menemukan batalion Whittlesey. Tetapi sayangnya pesawat itu ditembaki tentara Jerman. Akhirnya sang pilot tertembak di bagian dadanya. Namun ia berhasil kembali ke pangkalan dengan membawa peta titik batalion Whittlesey berada. Walau akhirnya sang pilot pun meninggal. Singkat cerita, pihak Jerman pun mengirimkan sebuah pesan melalui salah satu prajurit tawanan. Isi pesan tersebut, Jerman ingin Amerika untuk menyerah saja. Pesan itu langsung dibacakan oleh Whittlesey. Whittlesey pun menolaknya mentah-mentah. Ia tak mau menyerah. Mayor Prince dari pihak Jerman melihat penolakan tersebut. Akhirnya pihak Jerman membuat serangan besar-besaran untuk memaksa memukul mundur mereka. Dan pertempuran pun kembali terjadi. Namun dengan tekad yang kuat, ambisi gejolak jiwa muda, mereka berhasil mengalahkan tentara Jerman dan mereka berhasil menguasai sebagian hutan Argonne. Major Whittlesey. Ketika semuanya selesai, rombongan kompi Jenderal Alexander pun datang. Mereka pun syok melihat teman-temannya yang menjadi korban oleh serangan meriam artileri mereka sendiri. No wonder our airplanes couldn't find this place. Well, your artillery certainly found the jet. It's going to be Jenderal Alexander pun mengangkat pangkat mereka semua. Kemudian Jenderal mengajak Whittlesey untuk menaiki jeep mobil staf pribadinya. I'll stay with you. Namun Whittlesey menolaknya. Ia tetap ingin bersama anak buahnya. Men, we're moving out. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel 17 Juni. Oke, see you, bye bye.